Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana dari kelas HTNJ MPM 23210200133. Di sini saya akan menyampaikan mempresentasikan kelompok 4, yaitu sebab-sebab warisan. Baiklah, saya lanjut. Konsep warisan dalam hukum Islam. Dalam istilah fikih Islam, warisan juga disebut dengan farij, jamak dari kata faridah. Kata faridah diambil dari kata farj dengan makna ketentuan atau takdir. Al-faridah dalam terminologi syariah ialah bagian yang telah ditentukan untuk ahli waris. Syariat Islam telah mengatur sistem kewarisan dengan cara yang terbaik, akurat dan adil. Oleh karena itu, Islam mengakui pemilikan pribadi atas harta benda yang dapat dengan cara yang sah. Warisan menunjukkan harta kekayaan dari pewaris yang telah wafat, baik harta itu telah dibagi maupun masih dalam keadaan belum terbagi-bagi, yang berarti harta peninggalan orang yang meninggal yang akan dibagikan kepada dua ahli warisnya. Selanjutnya, sebab-sebab warisan. Untuk dapat dijadikan sebagai ahli waris atau orang yang berhak mendapatkan bagian harta peninggalan pewaris haruslah disebabkan oleh beberapa sebab. Di antaranya, pertama, adanya hubungan kekerabatan atau nasab seperti ayah, ibu, anak, cucu, saudara-saudara kandung, saudara-saudara seayah maupun saudara-saudara seibu. Begitu juga kakek dan nenek keturunan ke atas, bagaimana disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 3 yang artinya, orang-orang yang mempunyai kekerabatan itu sebagaimana lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat. Yang kedua, sebab adanya hubungan pernikahan. Setelah terjadi hubungan pernikahan yang sah antara seseorang laki-laki dengan seorang wanita, ditandai dengan adanya ijab dan qabul yang dilakukan oleh wali nikah dengan calon mempelai laki-laki, maka sejak itulah antara seorang laki-laki dengan seorang wanita menjadi pasangan sebagai suami istri, yang menyebabkan mereka menjadi kerabat dan keduanya mendapatkan hak saling mewarisi apabila salah satu di antaranya meninggal dunia, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Nisa ayat 12. Dan yang ketiga, memerdekakan hamba saya. Apabila seseorang memerdekakan hamba saya atau budak berlian, maka ia berhak menjadi ahli waris dari budak yang telah dimerdekakan. Keturunan yang didapat dengan cara demikian disebut nasab hukmi atau wala atau disebut wala ita'ak, sedangkan keturunan berdasarkan kekerabatan disebut wala al-muwaiyah. Selanjutnya, rukun dan syarat warisan. Ada 3 rukun pembagian warisan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pewaris. Pewaris merupakan orang yang mewariskan harta warisan tersebut, dan orang ini sudah diputuskan oleh pengadilan atau hukmi maupun sudah ditakdiri bahwa sahnya telah meninggal dunia. 2. Ahli waris. Ahli waris merupakan seseorang yang akan mendapatkan harta warisan dari pewaris nanti. Untuk mendapatkan harta warisan tersebut, ahli waris harus memiliki hubungan dengan si mayit atau pewaris seperti hubungan pernikahan dan hubungan nasab atau keturunan. Yang ketiga, harta warisan. Harta warisan merupakan lebih dari harta peninggalan si mayit. Setelah terlaksananya hal-hal seperti pengurusan mayit, membayar hutang pada Allah, membayar hutang pada manusia, wasiat dan sisanya, itulah dinamakan harta warisan. Syarat merupakan sesuatu yang harus kita dapat, yang kita capai atau memiliki untuk memperoleh yang kita inginkan. Untuk membagi warisan ada syarat dalam pembagiannya, yaitu A. Pewaris sudah wafat secara hakiki, hukmi dan takriri. B. Ahli warisnya masih hidup secara hakiki dan takriri. C. Mengetahui seluk-beluk pembagian harta warisan. Dasar hukum warisan. Dasar atau sumber utama hukum Islam adalah Nas atau Al-Quran dan Hadis. Demikian juga dasar hukum kewarisan dalam Islam telah diatur dalam ayat-ayat Al-Quran dan Hadis secara rinci, diantaranya dalam firman Allah SWT surat An-Nisa ayat 7, 11, 12 dan ayat 176 sampai 12. Adapun yang menjadi asbabun nuzul ayat ini adalah sebelum Islam diturunkan, masyarakat Arab telah saling mewarisi dengan sistem keturunan dan sistem sebab. Keturunan yang mendapatkan warisan hanya anak laki-laki yang sanggup berperang
sistem keturunan yang memiliki guna tidak memperhatikan keadilan antara ahli waris perempuan dan ahli waris laki-laki, antara yang kecil dengan yang telah dewasa. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika kurang lebihnya dalam perkataan saya dalam menyinggung, kurang lebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.